perkara yang paling penting. Karena ngapain kita hidup kalau nggak punya tujuan? Nggak ada gunanya ya. Orang yang hidup nggak tahu tujuannya itu lebih jelek daripada binatang ternak. Binatang ternak itu nggak punya tujuan, wajar, nggak punya otak, nggak punya akal. Kalau orang kok nggak punya tujuan, lebih jelek dari mereka. Karena orang diberi akal, masa nggak tahu tujuan hidup? Jawabannya apa? Ya. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya semata. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya semata. Untuk beribadah semata dan kepadanya semata gitu. Sematanya dua. Jadi untuk ibadah doang, nggak ada tujuan lain. Jadi nggak ada yang lain-lain, semuanya untuk ibadah. Jadi kita duduk, kita makan, kita minum harus niatkan ibadah. Itu aslinya. Itu aslinya tujuan hidup kita. Jadi semua bernilai ibadah kalau kita tahu tujuan hidup. Dan hanya untuk Allah semata. Jadi yang namanya ibadah itu punya tujuan juga. Tujuannya hanya mencari ridho Allah semata. Jadi untuk Allah semata itu artinya apa? Mencari ridho Allah semata. Itulah tujuan dari ibadah. Tujuan diciptakan untuk ibadah. Tujuan ibadah untuk Allah semata. Kemudian lanjutannya wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, apapun. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hilang suara. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kenapa? Udah bagus kok. Enggak, di situ bergema Ustaz. Belum pandai saya belajar kayak gini Ustaz. Ekonya dibuang. Coba Ustaz, coba. Coba sambil. Tes. Nah, ada kan? Serahkan laki-laki kalau gitu. Dan apa? Kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sudah nggak bergema, jadi nggak konser lagi. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Surat apa? Al-Hadriyat ayat 56. Ya. Jadi 6 dulu, belum 7 ya. Habis 5 tuh 6. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah itu aja. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jangan seperti itu si Gus S ya, dukun sok ustad. Dia bilang jin itu ada dalam Quran, makanya harus percaya sama jin. Di antaranya dalam surat An-Nas yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat An-Nas yang mana tuh? Nggak ngikutin, tiba-tiba aja muncul. Ngapain ngikutin orang begitu? Itu diketawain orang yang tahu ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid pasti ayat pertama itu dibahas. Itu menunjukkan pantas wajar kalau dia jadi dukun, nggak ngerti tauhid gimana. Walaupun ngomong dalil pakai Quran, tetap aja itu musyrik, kaum musyrikin, kategori kaum musyrikin, nggak ngerti tauhid. Udah musyrikin, menipu lagi, banyaklah dosanya. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW. Dalil dari hadis Nabi SAW
Haqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka menyembahnya atau beribadah, jangan menyembah. Mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Jelas ya, itu poin pertama yang merupakan falsafah hidup. Falsafah itu filsafat. Falsafah itu asas ya, fondasi hidup kita. Kita itu hidup harus tahu tujuan, ngerti tujuan hidup. Dan jangan lupa, nanti kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, sering kita itu lupa dengan tujuan hidup. Misalnya kapan? Pas bertengkar sama suami, pernah nggak? Pernah? Sering ya? Sering. Jujur banget, yang lain nggak jujur. Yang diam-diam aja lebih sering lagi ya. Itu pas bertengkar sama suami, ingat nggak dengan tujuan hidup? Enggak. Makanya bertengkar. Coba kalau pas itu ingat tujuan hidup. Ayat ini dipasang di jidat, nggak kelihatan ya, di jidat suami. Ditulis di kacamata tuh. Tulis saja, lillahkah, untuk Allahkah. Jadi yang kita ucapkan ini untuk Allah atau untuk setan, untuk nafsu kita. Ini pertanyaan, ini falsafah hidup ini. Tujuan hidup itu apa? Kita melakukan begini apa tujuannya gitu loh. Jadi tujuan hidup berarti tujuan sepanjang kita hidup. Dari lahir enggak sih? Dari balighah sampai isdet. Itu diberi waktu sepanjang itu semuanya harus untuk Allah. Itu baru betul. Maka siapa yang paling maksimal untuk Allah, itulah orang yang paling maksimal menjadi hamba Allah. Dan orang yang sempurna menjadi hamba Allah, sempurna pula nanti balasannya dari Allah. Surganya paling tinggi di akhirat, membersamai para nabi, atau setingkat di bawahnya sedikit, para siddiqin. Itu orang-orang yang bisa menyempurnakan hidup. Kita itu makin sempurna kalau makin menghamba kepada Allah. Makin menghamba itu makin merendah, makin tunduk, makin patuh. Jadi segala tingkah laku kita hanya untuk Allah. Kita bicara untuk Allah, kita marah untuk Allah, marah sampai untuk Allah. Itu Nabi juga marah, tapi marahnya untuk Allah. Kalau kita marahnya untuk nafsu rata-rata, untuk setan bahkan naudzubillah min dzalik. Jadi belum karena Allah kalau gitu. Itu lupa tujuan hidup. Makanya sering-sering ingat tujuan hidup ya. Ini penting sekali. Inilah kenapa kita belajar akidah. Inilah kenapa kita belajar tauhid. Akidah itu pondasi. Jadi ini kita sedang belajar tentang tujuan hidup sebenarnya. Masih banyak orang yang gak jelas tujuan hidupnya. Makanya lontang-lantung kesana kemari ya, pulang pergi kemana-mana mencari alamat dan sebagainya. Itu gak jelas tujuannya gitu, mau apa. Kalau kemana-mana cari alamat kan kurir ya kan. Kita hidup bukan begitu. Kita itu alamatnya itu jelas, surga atau neraka gitu. Itu yang kita tuju. Kalau kita nggak menuju kepada surga berarti ke neraka. Nggak ada tempat ketiga, nggak ada. Makanya hati-hati. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, sikap gitu. Kalau tidak untuk Allah, pasti untuk selain Allah. Kalau untuk selain Allah, itulah kesyirikan. Berarti syirik itu perkara yang otomatis. Kalau kita nggak serius sengaja untuk Allah, otomatis untuk syirik, untuk selain Allah. Begitu mudahnya kesyirikan itu terjadi. Untuk dunia, syirik, kita menyekutukan dunia dengan Allah. Untuk nafsu, kita menyekutukan diri kita dengan Allah. Untuk setan, menyekutukan Allah dengan setan. Ini bahayanya orang belajar tauhid itu begitu. Banyak orang meremehkan tauhid ya. Sampai pun saya yang tiap hari, hampir tiap hari, bahkan sehari bisa beberapa kali ngajar tauhid.
itu belum tentu maksimal waktu saya untuk Allah. Masih banyak keteledoran, masih banyak kekurangan. Apalagi kalau saya nggak ngajar tauhid, lebih lalai lagi. Makanya saya bersyukur sekali diberi anugerah oleh Allah untuk bisa mengajar tauhid. Walaupun masih banyak ilmu tauhid yang belum saya kuasai, masih banyak. Tapi apa? Ini nikmat besar bagi saya merasakan itu. Ini tahadus binikmah yang menceritakan nikmat. Ketika orang itu diberi anugerah oleh Allah berupa memahami tauhid, belajar tauhid, mengajarkan tauhid, mengamalkan tauhid, itu indah sekali itu hidup. Ini serius. Kadang tengkar juga sama istri. Pas tengkar, ketika saya ingat, saya kan guru tauhid, masa tengkar nggak karena Allah? Harus karena Allah. Gitu. Diarahkan ke sana lagi. Makanya kalau pas ingat ini karena Allah, ketika bukan karena Allah saya berhenti, ya udah saya diam. Daripada saya lanjutkan marah, ternyata bukan untuk Allah. Itu contohnya seperti itu ya. Makanya aplikasinya bagus sekali kalau betul orang menyadari ayat ini. Hidup itu betul-betul untuk Allah, itu maksudnya. Nanti perinciannya dalam ilmu tauhid itu banyak sekali. Tanpa sadar kita sering hidup untuk selain Allah, banyak. Hidup untuk mengikuti hawa nafsu intinya. Makanya orang yang ikhlas adalah orang yang paling bebas dari nafsu. Kalau hidup kita masih ada nafsu, itu keikhlasan berkurang atau bahkan hilang. Dan itulah kehidupan kita, rata-rata begitu ya, kurang ikhlas. Hidup kita bukan untuk Allah, masih banyak kecampur dengan tujuan duniawi, tujuan nafsu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Jadi kalau udah tahu tujuan hidup ibadah, sekarang kita juga pengen tahu ibadah itu apa. Banyak orang juga gak paham mana ibadah. Makanya ibu-ibu kalau tahu ini bisa mengajarkan ke yang lain, Masya Allah, indah sekali. Banyak orang gak tahu tuh. Coba tanya orang di jalan, gak tahu. Sekarang pun di sini masih banyak yang mungkin gak bisa jawab pertanyaan ini dengan tepat. Apa itu ibadah? Jawabannya bisa variasi macam-macam, belum maksimal. Apa? Segala yang dicintai Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Nah itu sudah ngaji. Yang belum ngaji, rata-rata belum bisa menjawab itu dengan tepat. Itu salah satu dari definisi ibadah ya. Jadi ya udah kita pakai itu aja, karena memang kalau untuk pemula kita melebar ke sana kemari malah gak bagus ya. Kita fokus ke kitab aja. Jawabannya ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali. Ibadah adalah nama yang mencakup. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lahir maupun batin. Lahir maupun batin. Jadi sesederhana itu definisi ibadah. Tapi maknanya sangat luas, karena mencakup segala apapun yang dicintai Allah. Maka kalau standar ibadah adalah dicintai Allah, kita tidak bisa merekayasa ibadah. Yang tahu apa yang Allah cintai siapa? Ya Allah sendiri. Terus kalau kita pengen tahu, cari tahu ke siapa? Tanya kepada Rasulullah, tanya kepada Al-Quran. Maka ibadah itu murni mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang merekayasa ibadah, maka masuk kategori apa? Bid'ah. Makanya banyak orang yang beribadah tapi tidak mengambil cara dari Quran dan Sunnah. Alih-alih mereka dapat pahala, malah mendapatkan apa? Dosa. Niat hati mau ke surga, malah kecebur neraka. Itu banyak orang-orang yang beribadah masuk neraka tuh, kasihan.
kita lebih kasihan sebenarnya kepada orang-orang yang gemar dalam kebid'ahan dibanding dengan orang yang gemar dalam kemaksiatan. Makanya dakwah sunnah itu cenderung lebih banyak mengingatkan bahaya bid'ah daripada maksiat. Dua-duanya neraka sama. Dua-duanya bisa menyebabkan ke dalam neraka. Tapi karena fokus manusia itu hanya fokus kepada maksiat, terutama para polisi, coba tanya Pak Polisi, dosa itu apa? Ya maksiat. Bid'ah enggak masuk dalam delik undang-undang, enggak ada. Syirikan juga enggak ada. Jadi yang ngerti syirik dan bid'ah itu dosa itu cuma umat Islam. Agama lain enggak ngerti. Kalau dosa berupa maksiat, semua agama sepakat. Membunuh, berzina, mabuk, itu semua agama sepakat. Itu kita enggak heran. Tapi kalau masalah ibadah tanpa dasar, itu banyak yang enggak tahu. Ya, dan itu berbahaya. Karena ibadah itu adalah apa yang Allah cintai, bukan apa yang kita cintai. Ibadah itu adalah apa yang Allah sukai, Allah ridhoi, bukan yang hawa nafsu kita senangi, bukan. Jadi masih banyak orang beribadah tapi mengikuti hawa nafsu, ya. Ketika apa? Ketika ibadahnya tidak mengikuti apa yang Allah cintai. Ibadahnya tidak menjalankan apa yang Allah sukai. Jadi kalau definisi ibadah itu seperti itu, berarti ibadah itu tidak terbatas sholat, shaum, doa, dzikir, baca Quran, enggak cuma itu. Ya. Ibadah itu mencakup segala hal, segala perkara, apa saja. Makanya duduknya kita di sini ibadah kalau kita mencari ridha Allah. Sampai marah tadi, marah itu bisa jadi ibadah ketika apa? Marahnya karena Allah. Ketika ada maksiat dilakukan, kita marah, itu marah karena Allah. Mudah-mudahan gitu. Sebabnya karena Allah sudah, tapi niatnya, kalau niatnya ingin dipuji, enggak jadi ibadah. Jadi niatnya harus untuk mencari ridha Allah lagi. Sebabnya karena Allah, tujuannya karena Allah. Nah itu jadi ibadah. Marah juga jadi ibadah. Sedih bisa jadi ibadah. Nangis bisa jadi ibadah. Tertawa bisa jadi ibadah. Senyum bisa jadi ibadah. Itu semuanya apa? Selama koridornya itu selama dicintai oleh Allah. Ya, kalau tidak dicintai Allah bukan ibadah. Nah, masalah apa saja yang dicintai, nah itu yang harus kita pelajari. Dalilnya adalah surat apa? Al-An'am ayat 162. 162. Qul, katakan wahai Muhammad, inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Jadi nusuk itu bisa bermakna ibadah semuanya. Bisa juga makna khusus yaitu sembelihanku. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. Nah itu. Jadi semua itu untuk Allah. Ibadah semua untuk Allah semesta alam, Rabb semesta alam. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya.
Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mana syahid dari hadis ini? Kata ahabbu, ahabba, Allah cintai. Jadi ibadah itu adalah apa yang Allah cintai gitu. Standar ibadah itu Allah cintai, dan yang paling Allah cintai itu apa? Yang Allah wajibkan. Makanya jangan sampai kita semangat melakukan yang sunnah, yang wajib malah lupa, lalai, dilalaikan. Semangat sekali misalnya berzikir tapi nggak melayani suami, itu salah. Yang namanya patuh kepada suami hukumnya wajib. Yang namanya zikir, doa, baca Quran, berpuasa sunnah itu sunnah. Makanya seorang istri dilarang puasa ketika suaminya di rumah, kecuali dengan izin suami. Ini mau ibadah aja harus izin, apalagi untuk yang lain. Makanya kalau ada istri yang dikasih aturan suami, dia membangkang, itu bukan istri yang beribadah kepada Allah. Ini bukan istri solehah ya. Istri solehah itu patuh kepada suami. Dia sadar betul apa? Ridho Allah tergantung ridho suami. Ini saya sering ingetin istri itu karena memang istri ini paling banyak masuk neraka ya. Wanita-wanita ini paling banyak mengisi neraka. Bukan karena kafir kepada Allah, tapi kafir kepada suaminya. Memang harus sering diingatkan itu. Kiranya hebat gitu ketika seorang istri itu rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin mengajari anaknya baca Quran, pokoknya rajin hadir ke majelis taklim. Habis itu sama suaminya tidak patuh, itu bukan istri soleh. Yang dilakukan tadi semuanya sunnah, yang ditinggalkan adalah wajib. Ini keliru besar. Maka jadilah wanita solehah. Wanita solehah yang sejati adalah yang patuh kepada suaminya selama bukan maksiat. Selama bukan apa? Maksiat. Jadi kalau disuruh perkara yang baik-baik atau yang mubah, walaupun mubah, itu menjadi ibadah ketika mentaati suami. Makanya harus tahu ya, kewajiban itu harus tahu. Orang sudah ngaji masih nggak tahu itu berarti belum lengkap ngajinya ya, atau mungkin nggak mengamalkan ilmunya. Ini ilmu tentang seperti ini sudah sering disampaikan, tapi prakteknya masih sering ditinggalkan oleh para istri ya. Ustaz tahu gitu ya, saya juga punya para istri, saya nggak cuma satu istri ya. Punya para istri, jadi tahu persis, itulah gambaran istri-istri di dunia kayak gitu. Kalau istri di surga pasti gak gitu ya. Bidadari surga itu gak membangkang sama sekali terhadap suaminya. Makanya kalau pas istri dunia membangkang, ya udahlah, ingat-ingat istri di surga aja. Makin panas ya kan? Ya itu makanya hati-hati sebagai wanita ya. Karena apa? Rasul saja menyampaikan gitu. Ketika ada seorang istri menyakiti suaminya, itu bidadari surga itu ada yang marah kepada si wanita itu. Jadi bidadarinya bilang apa? La'anakillah, Allah melaknat kamu. Dia itu cuma tamu di sisimu, sebentar lagi akan sampai kepadaku. Itu kata bidadari di surga. Coba hati-hati, jangan bikin suami itu marah gitu. Karena itu resikonya dilaknat oleh bidadari di surga. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
bagaimana kita beribadah kepada Allah, atau bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Jawabannya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, itu maksudnya haramnya melakukan bid'ah. Haramnya melakukan bid'ah ini bahaya. Jadi kalau pertanyaan pertama dan kedua ini berkaitan dengan tujuan hidup, tujuan ibadah untuk Allah saja. Pertanyaan ketiga ini berkaitan gimana caranya mengikuti Rasulullah, mutaba'ah. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua dan ketiga masuk kategori mutaba'ah ya. Jadi kedua ini lebih kepada mutaba'ah sebenarnya. Ibadah itu apa? Yang ikut apa yang Allah cintai, berarti mutaba'ah. Kemudian apa yang Allah cintai lebih ditegaskan lagi, yaitu dengan apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Karena kita nggak tahu apa yang Allah cintai kecuali apa yang Allah perintahkan. Jadi semua yang Allah perintahkan pasti Allah cintai, sudah pasti. Semua yang Rasul perintahkan pasti Allah cintai, kalau nggak ditegur oleh Allah ya. Dalilnya surat Muhammad ayat 33. Dalilnya surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi ibadah itu harus taat Allah, taat Rasul. Dan jangan batalkan amal-amal kalian. Di antara pembatal amal tidak taat Rasul. Amalannya tidak sesuai petunjuk Rasul, itu bisa batal. Taat Allah, taat Rasul. Kemudian kalau ada pertanyaan, taat itu apa? Taat itu apa? Mengikuti perintah. Ya, taat itu muwafaqatul amr. Taat itu artinya menyesuaikan perintah. Menyesuaikan perintah. Jadi menyesuaikan perintah itu luas ya. Artinya melaksanakan perintah sekaligus melakukannya sesuai yang diperintahkan. Itu namanya menyesuaikan perintah. Jadi sesuai dengan yang diperintahkan. Ini lawannya ada dua. Lawan dari taat itu ada dua. Jadi kalau nggak menyesuaikan perintah, itu kemungkinannya ada dua nanti. Kemungkinan pertama, tidak menjalankan perintah. Itu namanya maksiat. Lawan dari taat apa? Maksiat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, menjalankan perintah tapi tidak sesuai yang diperintahkan. Jadinya apa? Bid'ah. Jadi lawan dari taat adalah maksiat atau bid'ah. Nah, sering ini bid'ah gak disinggung oleh kebanyakan manusia, bahkan kaum muslimin. Yahud dan Nasara tidaklah hancur kecuali karena adanya bid'ah-bid'ah. Maka Islam pun demikian. Ketika kita tidak perhatian terhadap masalah bid'ah, hancurlah agama kita. Itulah hakikat dari beribadah, cara beribadah seperti itu. Kemudian dalil dari hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya urusan kami, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya urusan kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Ditolak oleh Allah. Gak diterima. Sholat gak sesuai petunjuk Rasul, gak diterima. Kalau sholat gak diterima berarti kewajiban belum gugur. Kalau kewajiban belum gugur berarti dosa. Kalau dosa berarti masuk neraka. Itu bahaya sekali orang yang tidak bisa membedakan mana ibadah, mana bid'ah. Jadi penting sekali membedakan ibadah dengan bid'ah. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa itu rukun ibadah? Apa itu rukun ibadah? Rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada 3, yaitu harapan atau roja, mahabbah dan khauf. Harapan, cinta dan takut. Jadi kita dalam beribadah, apapun ibadahnya, bahkan seluruh perjalanan hidup kita itu tidak boleh kosong dari 3 ini. Kita selalu berharap kepada Allah, selalu mencintai Allah, dan selalu takut kepada Allah. Itu hidup yang beribadah itu begitu. Kapan kita lalai dari itu berarti kita nggak beribadah. Jadi ibadah itu harus ada harapan, cinta dan takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16. Allah mensifati orang-orang beriman di ayat itu, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka beribadah kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan tamak. Tamak itu artinya harapan ya, bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia rakus. Tamak, rakus. Tamak itu bahasa Arab artinya harapan. Penuh rasa takut dan harapan. Kemudian dalam surat, tambah satu lagi yang tentang cinta. Dalam surat apa ya? Ali Imran ayat 31 kan nggak salah. Di sini nggak disebutkan. Ali Imran 31. Ikutu tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Jadi di situ orang beriman itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya mencintai harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di ayat yang lain Allah juga berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Jadi orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Kalau orang kafir sangat mencintai dunia. Orang kafir sangat mencintai hawa nafsu. Kalau orang beriman itu paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu rata-rata di antara kita kalau sadar kita itu belum mencintai Allah di atas segala-galanya. Masih banyak kita mendahulukan kepentingan pribadi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum maksimal, masih jauh dari kata maksimal. Kemudian dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku mohon kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Aku mohon kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi mohon surga itu berarti harapan. Takut neraka itu berarti apa? Berlindung dari neraka berarti takut. Kemudian mintanya kepada Allah berarti karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan ihsan dalam beribadah? Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam beribadah? Ihsan secara bahasa, jawabannya ihsan secara bahasa adalah berbuat baik. Ihsan itu secara bahasa artinya apa? Berbuat baik, ahsana, berbuat baik. Tapi ihsan dalam ibadah ini sudah menjadi istilah. Apa itu ihsan dalam ibadah? Ihsan dalam ibadah adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau merasa diawasi oleh Allah. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang yang ibadahnya ada ihsan, maka ibadahnya pasti akan lebih baik daripada yang tidak sampai ke tingkatan ihsan. Dalilnya surat Syu'ara ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihatmu ketika kamu berdiri dan berbolak-balikmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah itu melihat kamu gitu maksudnya. Allah mengawasimu. Jadi perasaan kita merasa diawasi Allah dalam setiap gerak-gerik kita, itu namanya ihsan.
Orang yang selalu merasa diawasi Allah pasti perbuatannya akan baik. Kapan kita berbuat buruk? Karena kita tidak merasa diawasi Allah. Lupa, lalai dengan Allah. Apa? 2:18 2:19. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis riwayat Muslim. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka sungguh Allah melihatmu. Itu hadis riwayat Muslim. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka sungguh Dia melihatmu. Jadi memang bukan melihat Allah seakan-akan, seakan-akan melihat Allah. Ini dua tingkatan ihsan ya. Jadi tingkatan yang paling tinggi seakan melihat Allah, tingkatan yang di bawahnya merasa diawasi Allah. Kalau tingkatan seperti melihat Allah itu tingkatan cinta, sementara tingkatan diawasi itu tingkatan takut. Jadi kalau ibadahnya seorang didasari takut, itu tingkatan ihsan yang di bawah. Kalau ibadahnya menggebu-gebu karena cintanya kepada Allah, itu ihsan yang tertinggi ya. Ihsan yang paling tinggi. Kalau ibadahnya bukan karena itu, berarti riya, berarti karena dunia, berarti untuk hawa nafsu. Nah itu bukan ibadah. Maka ibadah itu harus ada tiga rukun itu, salah satu atau tiga-tiganya, tiga-tiganya harus ada. Jadi yang merasa diawasi Allah bukan berarti gak ada cinta, ya ada, tapi dominan takutnya gitu. Kalau yang beribadah seakan melihat Allah bukan berarti gak ada takutnya, ada takutnya, tapi dominan apa? Cintanya. Itulah tingkatan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak orang yang ibadahnya karena manusia, itu orang-orang munafik. Kalau nggak ada kawan nggak ibadah, kalau nggak ada orang yang melihat nggak mau beramal soleh, itu berarti karena manusia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas, karena memang bukan karena Allah. Siapa yang sholatnya malas itu munafik. Yuraunan nas, mereka hanya riya, pamer kepada manusia. Jadi kalau beribadah semangat karena manusia, karena dilihat manusia, itu munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat Allah kecuali sedikit, itu munafik. Makanya biar selamat dari kemunafikan, kita kalau ibadah itu semangat. Kita beribadah bukan riya, tapi karena ridha Allah. Kita banyak berzikir biar tidak termasuk orang munafik. Itu ya. Tadi saya bilang ada berapa? Ada 5 ya. Kayaknya 5 aja cukup ya. Tanya jawab silakan berikutnya. Kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau itu mengandung maksiat nggak boleh taat. Memang ada kaidah awal, kita wajib taat pada suami. Tapi apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Rasul. Taat itu hanya dalam perkara baik. Kalau perkaranya nggak baik nggak boleh. La ta'ata wala sam'a, tidak ada taat, tidak ada mendengar.
Jadi begitu. Kalau memang di sana maksiat, maka tidak wajib untuk taat, bahkan wajib untuk tidak taat. Aslinya kita nggak boleh taat gitu. Berarti wajib tidak taat kalau maksiat, kalau mengandung maksiat. Jadi kita tolak. Ya, tolaknya dengan lembut, dengan baik gitu kan. Kemudian marah-marah dan sebagainya. Dengan permintaan maaf. Wahai suamiku, sebenarnya saya mau mentaati semuanya, tapi yang ini saya takut sama Allah gitu. Sampaikan itu perasaan kita gitu kan. Kalau suami yang peka itu tahu perasaan istri gitu kan. Dia kasihan istrinya takut sama Allah, masa mau dipaksa gitu kan. Nggak mungkin dipaksa. Jadi suami yang belum ngaji sekalipun mudah-mudahan masih ada rasa takutnya sama Allah gitu. Makanya biar tidak terjadi hal-hal seperti itu, diantisipasi jauh-jauh hari sebelum ada ajakan-ajakan kepada hal yang dimurkai Allah. Ya sudah, sering-sering kita memberikan masukan kepada suami untuk menyadari tentang pentingnya mentaati Allah, pentingnya mencintai Allah, pentingnya menjadi hamba Allah. Ini harus diingatkan. Pentingnya mengingat kematian. Ya, semua kita itu hidup hanya untuk mati, dan mati itu untuk hidup lagi gitu. Jadi kita nggak hidup selama-lamanya di sini. Kita semua akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Itulah kehidupan. Kita harus sadar hidup ini untuk ibadah. Sampaikan, hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang tidak untuk ibadah harus kita tinggalkan. Bermain yang nggak mengandung ibadah tinggalkan. Buang-buang waktu ngobrol yang nggak untuk ibadah tinggalkan. Berarti nggak boleh ngobrol? Ya boleh kalau memang untuk ibadah. Makanya Rasul membolehkan samar. Samar itu artinya ngobrol dengan istri di malam hari. Ngobrol itu termasuk ibadah, asal tidak ngobrolannya mengandung maksiat, nggak ghibah gitu. Jadi ngobrolan suami istri bercengkerama malam hari, yang aslinya malam hari itu untuk tidur istirahat, tapi Rasul membolehkan kalau untuk apa? Ngobrol suami istri boleh. Kalau ngobrol suami istri boleh, apalagi menuntut ilmu lebih boleh lagi. Jadi begitu. Selain itu dilarang untuk begadang malam hari tanpa kepentingan syar'i. Ya. Teman-teman apa ini? Laki perempuan? Perempuan. Suaminya kenapa? Ahli maksiat. Wajib ditaati selain dalam kemaksiatannya. Kalau dia maksiat gak usah ditaati, ngajak maksiat gak usah dituruti. Tapi kalau menyuruh hal yang mubah, wajib ditaati. Tetap ya. Dia gak boleh melawan. Kalau itu perkara mubah, cuma disuruh ambilin apa, bikin apa gitu, yang halal-halal gak masalah, taati. Walaupun kita sebel dengan kemaksiatannya, tapi kalau perintahnya tidak maksiat, wajib ditaati. Itulah sulitnya menjadi orang yang hidup itu karena Allah, itu di situ ujiannya. Betul nggak kita sebagai istri karena Allah? Kalau betul karena Allah, ya tetap kita taati selama tidak menyuruh kepada maksiat. Dan itu sulit sekali ujian kayak gitu tuh. Biasanya orang kalau udah sebel itu nggak bisa taat, ya kan? Pikirannya cerai aja gitu. Kalau udah pikirannya mau cerai, mau taat nggak bisa. Nah itu bahaya. Makanya jangan berpikir cerai kalau memang bukan suami. Yang bisa menceraikan kan suami. Boleh minta cerai kalau memang ada alasan syar'i, tapi apa? Ketika suami nggak mengizinkan, ya sudah, serahkan pada Allah dan tetap taati dalam perkara ma'ruf. Jadi istri yang digantung oleh suaminya, sudah, itu ujian. Maka kalau bersabar, bagimu surga. Seperti seorang wanita yang epilepsi, dia minta didoakan, ya Allah doakan saya sembuh.
Kata Rasul, kalau kamu mau aku doakan bisa sembuh. Tapi kalau kamu sabar bagimu surga. Pilih mana? Ya udah sabar aja. Jadi derita, musibah itu kita sabari menjadi surga. Tapi kenikmatan yang kita peroleh punya suami baik tapi gak disyukuri, itu bisa menjadi neraka. Itu bisa menjadi neraka. Makanya jangan terlalu bermimpi untuk bahagia dunia ya. Tapi bercita-citalah untuk bahagia di akhirat, niscaya dunia akan didapat. Jadi kebahagiaan dunia itu nggak harus adanya suami yang soleh, harus ada harta melimpah, harus ini, harus sehat, itu enggak. Syarat bahagia dunia bukan itu. Bahagia dunia itu adalah taat kepada Allah. Kalau kita sanggup menjadi orang yang taat kepada Allah, seperti istrinya Fir'aun misalnya, itu walaupun Fir'aun kayak gitu, tapi dia solehah, taat kepada Allah, bahagia juga di dunia. Nanti di akhirat juga lebih bahagia lagi. Ditargetkan hidup itu bahagia di akhirat. Masalah dunia itu mengikut insya Allah. Jangan terlalu bermimpi bahagia dunia, karena dunia itu bukan tempatnya bersenang-senang. Dunia itu adalah tempat diuji. Semua kita punya ujian yang berbeda-beda. Jangan iri dengan ujian orang lain ya. Oh, senang kalau suamiku kayak dia gitu, nggak boleh. Sudah terima apa adanya, pasrah, dan kemudian berusaha yang terbaik. Sudah lakukan yang bisa dilakukan, jangan menghayal. Masih ada lagi banyak yang tadi kata istri Firaun tadi, ya. itu kan dia bersabar. Sekarang Firaun itu kan bukan Islam. Ya. Nah, yang waktu pernah kita sampaikan kan, suami yang tidak sholat aja udah jadi kafir. Ya. Nah itu harus berpisah dari dia gitu ya. Nah itu gimana tadi menyampaikan? Jadi gini, suami yang tidak Islam, istri punya alasan untuk minta cerai. Jadi minta cerai itu di situ boleh gitu, hukumnya boleh, masyru'. Dan ketika dia minta cerai, ternyata suaminya nggak menceraikan, ya tetap aja belum cerai. Begitu. Kalau nggak diceraikan sudah sabari kalau gitu, sabar, semaksimal kemampuan untuk sabar. Dia udah berusaha minta cerai tapi nggak bisa, gimana? Suaminya nggak mau menceraikan gitu. Istri nggak punya hak untuk menceraikan suami. Paling-paling dia cuma bisa lapor kepada hakim minta khulu. Itu pun kalau hakimnya merestui. Kadang-kadang gagal juga, ya sudah. Maka disitulah letaknya sabar. Jadi kita itu sudah berusaha yang terbaik, tapi ternyata nggak mampu, ya sudah di luar kemampuan. Makanya bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan. Jadi Asia itu ya begitu, dia nggak mampu, ya sudah. Mampunya sabar, ya sabar. Kalaupun mungkin saya juga nggak tahu persisnya apakah Asia minta cerai atau enggak, saya nggak tahu ya kisahnya bagaimana. Seandainya nggak minta cerai, itu syariat orang dulu, dan syariat kita dengan syariat orang dulu tidak bisa disamakan. Artinya pendapat yang lebih kuat, syariat orang dulu itu bukan syariat kita. Jadi syariat kita sempurna, sudah Allah sempurnakan, maka apa yang ada pada syariat orang dulu tidak boleh kita lakukan kalau di syariat kita tidak ada gitu. Jadi cukup mengikuti syariat kita. Jadi dalam syariat kita memang wanita ketika bersuamikan orang kafir itu wajib untuk minta cerai. Kalau tidak bisa menyadarkan suaminya, ya berusaha untuk menyadarkan dulu, mengajak suaminya untuk Islam dulu, kembali bertobat dulu. Semaksimal mungkin nggak bisa juga, ya sudah minta cerai. Ketika minta cerai ternyata nggak terkabul juga, ya sudah sabar gitu. Jadi begitu solusinya. Ada lagi? Tidak ada ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.